Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husnul Mubarak. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Pada kesempatan kali ini saya mengambil dari kelas 10 semester genap. Adapun alokasi waktunya 3 kali JP, yaitu 3 kali 40 menit dalam satu kali pertemuan. Tujuan pembelajaran pada modul 2 ini yang pertama menjelaskan bahaya pergaulan bebas dan zina. Jadi setelah mendalami materi ini, harapannya peserta didik mampu menjelaskan bahaya pergaulan bebas dan zina. Dan yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, penyebaran penyakit menular seksual, yaitu resiko penularan HIV/AIDS, sifilis, gonore, hepatitis B. Yang kedua, kehamilan yang tak diinginkan. Kehamilan di luar nikah yang sering berujung pada aborsi atau pengguguran. Yang ketiga, gangguan psikologis dan emosional. Bisa stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman akibat hubungan yang tidak sehat. Kekerasan seksual, resiko pelecehan atau kekerasan dalam hubungan yang tidak terikat oleh norma. Kemudian yang kelima, kerusakan reputasi dan nama baik. Ketika seseorang melakukan zina atau pergaulan bebas, pasti nama baiknya akan rusak. Baik dirinya sendiri, keluarganya, temannya, sekolahnya, atau yang lainnya pasti akan tercemar. Bahaya perbuatan zina yang pertama pasti yaitu dosa dan hukuman agama. Zina dianggap sebagai dosa besar dalam agama dengan hukuman dunia dan di akhirat. Jadi di dunia dapat hukuman, di akhirat dapat hukuman. Yang kedua, sebagai penyebar penyakit menular seksual atau PMS. Sama seperti pergaulan bebas, zina juga dapat meningkatkan resiko penyakit seksual berbahaya. Yang ketiga, kehamilan tak diinginkan dan aborsi yang mengarah pada hubungan di luar nikah. Nah, ketika dia hamil, nah pasti dia akan mengarah pada aborsi. Sedangkan aborsi itu kan dilarang oleh agama. Kerusakan hubungan keluarga. Ketika zina dapat menghancurkan hubungan rumah tangga dan menyebabkan perceraian. Jadi ketika ada perselingkuhan, itu pasti keluarganya akan bercerai-berai. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Penyesalan, rasa bersalah, dan kehancuran emosi setelah berbuat zina. Pasti itu ketika seseorang melakukan zina, dia pasti merasa menyesal. Selanjutnya, dampak pergaulan bebas. Yang pertama, kesehatan fisik. Ini resiko penyakit menular seksual, kecanduan narkoba. Kemudian secara mental, depresi, stres, penurunan rasa percaya diri. Hubungan sosial, kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga, dan rusaknya hubungan dengan teman. Jadi ketika seseorang itu gaulannya bebas, pergaulan bebas, maka dia akan kehilangan kepercayaan oleh keluarganya, oleh temannya juga. Menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menjaga diri dari hal yang dilarang, menghindari segala bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran agama. Artinya apa? Memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan keimanan untuk menjaga diri dari godaan pergaulan bebas. Yang ketiga, yang bisa kita terapkan yaitu menghindari tempat dan situasi yang dapat memicu pada zina. Ketika kita salah tempat, maka kita akan melakukan yang namanya zina.
Tidak berada di tempat atau situasi yang dapat memicu perbuatan zina atau pergaulan bebas. Jangan sampai kita mencoba di tempat-tempat karaoke dan lain-lain. Nah, ketika bar dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, membangun hubungan yang sehat, menjalin hubungan yang sesuai dengan syariat, seperti pernikahan yang sah dan menjaga batasan antara lawan jenis. Jadi, ketika kita ada batasan dengan lawan jenis, nah insya Allah hubungan kita akan harmonis baik dengan keluarga maupun dengan teman. Contoh perilaku yang mendekati zina. Menjalani pergaulan bebas seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lainnya. Itu juga termasuk perilaku yang mendekati zina. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat. Nah, ini juga termasuk. Tiga, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang mendekati zina. Kita lihat film, film juga itu bisa termasuk hal yang mendekati zina. Yang keempat, membaca artikel, buku bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Nah, itu juga termasuk. Yang kelima, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, tipis, transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh. Itu juga perilaku yang mendekati zina. Kesimpulan dan ajakan, mari kita jaga diri kita, jaga kehormatan kita, dan ciptakan lingkungan yang sehat supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.